Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, Bani Israel mendapatkan pemimpin baru, seorang nabi yang bernama Yusha bin Nun. Di bawah kepemimpinan Nabi Yusha alaihissalam, Bani Israel berhasil merebut dan menguasai tanah Palestina. Mereka bahkan membangun sebuah istana yang megah sebagai simbol kejayaan mereka di tanah yang dijanjikan itu. Namun, kejayaan itu tidak bertahan lama. Ketika Nabi Yusha wafat, Bani Israel mulai kehilangan arah. Mereka terpecah belah dan sibuk dengan perselisihan di antara mereka sendiri. Parahnya lagi, sebagian dari mereka berani mengubah isi kitab Taurat sesuai keinginan mereka dan melupakan ajaran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa persatuan, kekuatan mereka melemah, dan akhirnya tanah Palestina jatuh ke tangan bangsa lain. Bani Israel pun hidup tertindas di tanah mereka sendiri, dijajah dan diperlakukan dengan sewenang-wenang. Dalam penderitaan itu, mereka terus berharap akan datangnya seorang pemimpin yang kuat, tegas dan pemberani, yang mampu memimpin mereka keluar dari belenggu penjajahan dan mengembalikan kehormatan mereka. Hingga akhirnya, muncul seorang pemuda pemberani yang kelak menjadi tokoh besar dalam sejarah Bani Israel. Pemuda itu adalah Daud alaihissalam, putra dari Yisha dan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim al-Khalil. Dalam tradisi Islam, kita mengenalnya sebagai Nabi Daud, sedangkan di bahasa lain, beliau disebut David. Nabi Daud alaihissalam lahir dan tumbuh besar di sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Seiring bertambahnya usia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai seorang nabi sekaligus raja bagi Bani Israel. Kepemimpinan beliau tidak hanya membawa keadilan, tetapi juga menjadi masa keemasan bagi kaumnya. Selain itu, Allah menurunkan kitab Zabur kepada beliau yang menjadi pedoman bagi umatnya saat itu. Nabi Daud alaihissalam dikenal karena kesalehan dan ibadahnya yang luar biasa. Salah satu bentuk ibadah yang diwariskan beliau adalah puasa Daud, yaitu berpuasa setiap 2 hari sekali. Dari puasa ini, Nabi Daud alaihissalam membagi hari-harinya dengan bijaksana. Beliau menghabiskan 1 hari untuk mengurusi umatnya, sementara hari berikutnya beliau gunakan sepenuhnya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut beberapa riwayat, hari ketiga beliau gunakan untuk memenuhi hak istri-istrinya yang berjumlah 99 orang. Sebagai seorang nabi sekaligus raja, Nabi Daud adalah sosok yang kaya raya dan sangat dihormati oleh rakyatnya. Namun kekayaannya tidak membuatnya lalai. Beliau justru menjadi teladan dalam ibadah, keadilan, dan kepemimpinan. Nabi Daud alaihissalam juga dianugerahi berbagai mukjizat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah kemampuan melunakkan besi dengan tangan kosong, sebuah keterampilan yang beliau gunakan untuk membuat alat-alat perang. Beliau juga terkenal karena keberaniannya saat mengalahkan raksasa Jalut dalam pertempuran, yang membuatnya semakin disegani. Selain itu, Nabi Daud pernah menyembuhkan wabah penyakit yang melanda kaumnya, menunjukkan kasih sayangnya kepada rakyatnya. Namun mukjizat yang paling dikenal adalah suara beliau yang luar biasa merdu saat membaca kitab Zabur. Ketika Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, keindahan suaranya benar-benar memikat, sehingga burung-burung yang sedang terbang tinggi di angkasa seringkali menukik turun hanya untuk mendengarkan lantunan suaranya yang penuh keagungan. Bahkan, gunung-gunung pun ikut bertasbih bersamanya seolah alam semesta tersihir oleh keindahan suara yang keluar dari lisannya. Setiap kali membaca kitab Zabur, Nabi Daud sering merenungkan kisah para nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub alaihissalam. Beliau mengetahui bagaimana ketiga nabi besar itu menghadapi ujian-ujian berat dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersentuh hatinya, Nabi Daud alaihissalam pun memanjatkan doa dengan penuh kerendahan dan keikhlasan. Ya Allah, Tuhan yang maha memelihara, sungguh keutamaan telah Engkau berikan kepada bapak-bapakku, maka karuniakanlah juga keutamaan kepadaku seperti yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Di mata kaumnya, Nabi Daud atau Raja Daud dikenal sebagai sosok yang sangat tekun dalam beribadah.
beliau menjalani hidupnya dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sebagai manusia biasa, beliau pun memiliki rasa ingin tahu tentang sejauh mana batas kemampuan dan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Suatu hari, Nabi Daud alaihi salam mengangkat tangannya dan berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, Tuhan yang maha memelihara, Engkau telah menguji nabi-nabimu sebelumnya dengan cobaan berat, yang pada akhirnya menjadikan mereka mulia di sisimu dan mendapatkan pahala yang besar. Namun, aku merasa belum menerima ujian seperti mereka. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk mendapatkan cobaan, agar aku pun dapat mencapai derajat yang sama seperti para nabi sebelumku. Permintaan Nabi Daud ini sebenarnya sangat mulia dan masuk akal dalam pandangan syariat. Sebab, dalam Islam, semakin besar ujian yang diberikan kepada seorang hamba, maka semakin besar pula pahala yang akan ia terima jika ia mampu menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Sebaliknya, jika ujian yang dihadapi ringan, maka pahala yang diperoleh pun tentu lebih sedikit. Karena itulah, Nabi Daud alaihi salam memohon agar Allah mengujinya demi memperoleh pahala besar dan kemuliaan di sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Daud, para pendahulumu telah menerima ujian mereka. Ibrahim diuji dengan perintah untuk menyembelih putranya. Ishak menghadapi ujian dengan kehilangan penglihatannya. Sedangkan Yakub diuji dengan kesedihan mendalam karena kehilangan Yusuf. Namun, engkau belum menerima ujian seperti mereka. Mendengar itu, Nabi Daud kembali berdoa dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, ujilah hamba-Mu ini seperti Engkau menguji mereka, dan anugerahkanlah kepadaku keutamaan seperti yang Engkau berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Daud. Jika itu yang Engkau kehendaki, maka bersiaplah. Pada suatu hari, di bulan tertentu, pada tahun tertentu, dan di waktu yang telah aku tentukan, ujian itu akan datang kepadamu. Siapkan hatimu dengan sebaik-baiknya, dan teguhkan imanmu agar tidak terlepas dariku. Sejak saat itu, Nabi Daud mulai mempersiapkan diri dengan penuh kesungguhan. Beliau memperbanyak ibadah, memperkuat keimanan, dan menata hatinya untuk menyambut hari yang telah Allah tetapkan sebagai waktu ujian baginya. Singkat cerita, tibalah hari yang telah ditetapkan. Pada hari itu, iblis datang mendekati Nabi Daud alaihi salam dengan menyamar sebagai seekor burung, merpati yang luar biasa indah. Burung itu tampak sangat memukau, dengan bulu-bulu berkilauan seperti emas, sayap yang memancarkan cahaya intan permata, dan paruh berwarna hijau seperti zamrud. Melihat keindahan yang begitu luar biasa, Nabi Daud alaihi salam merasa heran. Beliau berpikir dalam hati, burung seindah ini pasti bukan berasal dari dunia manusia. Mungkin ini adalah makhluk dari surga. Keyakinan itu membuat rasa ingin tahunya semakin besar. Burung yang merupakan jelmaan iblis itu terus mendekat hingga berada di dekat kaki Nabi Daud alaihi salam, tepat saat beliau sedang melaksanakan salat. Kilauan burung tersebut mengalihkan perhatian Nabi Daud. Beliau pun segera menyelesaikan salatnya dengan cepat, berniat untuk menangkap burung yang begitu mempesona itu. Namun, saat Nabi Daud alaihi salam hendak menangkap burung tersebut, burung itu tiba-tiba terbang menjauh. Tanpa berpikir panjang, Nabi Daud pun mengikuti kemana burung itu pergi. Langkah demi langkah, beliau terus mengejarnya, hingga tanpa disadari, beliau telah keluar dari istananya. Burung itu akhirnya hinggap di sebuah pohon di taman belakang istana. Di sanalah, perhatian Nabi Daud tertuju pada sesuatu yang lain, seorang wanita yang sedang mandi di taman tersebut. Wanita itu memiliki kecantikan luar biasa, hingga tak ada seorang pun di negeri itu yang dapat menandinginya. Menyadari dirinya sedang dilihat, wanita itu segera menutupi tubuhnya dengan rambut panjangnya yang lebat. Rambut yang sebelumnya tertata rapi kini diuraikan untuk menutupi tubuhnya. Pemandangan ini membuat Nabi Daud alaihi salam semakin penasaran, karena rambut itu tampak menjadi penghalang bagi pandangannya.
rasa penasaran tersebut terus mengganggu pikiran Nabi Daud. Ia menjadi gelisah, sulit tidur, kehilangan selera makan, dan tidak mampu berkonsentrasi seperti biasanya. Pikirannya selalu tertuju pada wanita itu, hingga hatinya dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang tak kunjung reda. Pada suatu hari, karena rasa penasarannya yang begitu mendalam, Nabi Daud memanggil para pengawalnya. Beliau bertanya kepada mereka tentang sosok wanita yang sering mandi di taman belakang istana. Seorang pengawal kemudian memberitahu Nabi Daud bahwa wanita itu adalah istri dari seorang prajuritnya yang bernama Uraya bin Hana. Beberapa waktu setelah itu, Nabi Daud memanggil Uraya untuk menghadap. Dengan sikap yang penuh perhatian, Nabi Daud berkata kepada Uraya bahwa ia merasa tertarik dan jatuh hati pada istrinya. Nabi Daud alaihi salam lalu berkata, "Wahai Uraya, lepaskanlah tanggung jawabmu terhadap istrimu. Biarkan aku yang mengurusnya." Sebagai seorang atasan, Uraya merasa tidak memiliki pilihan selain menerima permintaan tersebut. Dengan berat hati, Uraya akhirnya menceraikan istrinya. Pada masa Nabi Daud alaihi salam, syariat yang berlaku memungkinkan hal seperti ini terjadi, di mana seseorang bisa meminta temannya untuk memisahkan diri dari istrinya. Ini merupakan adat yang diterima dan dianggap sah, asalkan tidak merusak kehormatan. Oleh karena itu, pada zaman itu, permintaan semacam ini tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran. Namun, meskipun dalam pandangan lahiriah syariat tersebut diperbolehkan, tindakan seperti ini tetap terasa tidak pantas. Banyak yang berpendapat bahwa seharusnya hal tersebut dihindari, dan lebih baik untuk menjaga kehormatan dalam situasi seperti itu. Akibatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Daud alaihi salam karena meminta Uraya menceraikan istrinya. Namun, di balik tindakan tersebut, ternyata ada alasan yang lebih dalam yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah rahasia yang menjadi bagian dari takdir dan ujian yang telah ditentukan. Setelah menikahi mantan istri Uraya, Nabi Daud alaihi salam dikaruniai seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi nabi, yaitu Nabi Sulaiman. Namun, menurut riwayat lain, kejadian yang melibatkan Nabi Daud dan istri Uraya ini bermula ketika Nabi Daud tanpa sengaja melihat wanita itu sedang mandi. Pada waktu itu, Uraya, suaminya, sedang berada di medan perang dan telah 3 bulan bertugas jauh dari rumah. Menyadari hal tersebut, Nabi Daud alaihi salam kemudian mengirimkan pesan kepada Uraya yang sedang berjuang di medan perang. Isi pesan itu adalah perintah agar Uraya segera kembali ke kota dan maju ke garis depan sambil membawa bendera kebanggaan kerajaan. Nabi Daud memiliki keyakinan bahwa setiap prajurit yang berada di barisan terdepan dengan membawa bendera kerajaan hampir dipastikan akan menghadapi risiko besar, termasuk kemungkinan kematian. Sebagai prajurit yang setia dan terhormat, Uraya, suami dari wanita cantik itu, maju dengan penuh keberanian di medan perang, sambil membawa bendera kebanggaan kerajaan. Sayangnya, seperti yang telah diperkirakan oleh Nabi Daud alaihi salam, Uraya akhirnya gugur dalam pertempuran. Setelah itu, Nabi Daud menikahi istri Uraya. Setelah peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikatnya yang menyamar sebagai laki-laki. Kedua malaikat itu meminta izin kepada penjaga istana untuk bertemu dengan Nabi Daud alaihi salam. Namun, karena hari itu adalah hari khusus bagi Nabi Daud untuk beribadah, mereka tidak diizinkan masuk untuk menemui beliau. Di istana Nabi Daud alaihi salam, terdapat 7 lapis penjaga yang selalu berjaga. Namun, dengan cara yang sangat misterius, kedua pria ini berhasil menembus semua penjaga tanpa terdeteksi. Pada saat itu, Nabi Daud sedang melaksanakan sholat, dan kedua pria tersebut langsung duduk di hadapannya. Setelah menyelesaikan sholat, Nabi Daud merasa terkejut, bertanya-tanya bagaimana mungkin ada orang yang bisa melewati penjagaannya. Salah satu dari kedua pria itu kemudian berkata, "Jangan takut, kami hanya 2 orang yang sedang berselisih. Salah satu dari kami telah berlaku zalim terhadap yang lain, maka berikanlah keputusan yang adil bagi kami." Ternyata, kedua pria itu datang kepada Nabi Daud alaihi salam
untuk meminta penyelesaian atas perselisihan mereka. Tanpa rasa curiga, Nabi Daud pun bertanya, "Ceritakanlah apa yang terjadi antara kalian berdua." Salah satu pria itu pun menjawab, "Saudaraku ini memiliki 99 kambing betina, sementara aku hanya punya 1 ekor kambing. Namun, dia ingin merebut kambingku agar jumlah kambingnya menjadi 100. Nabi Daud pun kemudian mengajukan pertanyaan serupa kepada pria yang satunya. Dengan jujur, pria itu pun menjelaskan, "Memang aku memiliki 99 kambing betina, sementara dia hanya memiliki 1. Namun, aku ingin mengambil kambingnya agar jumlah kambingku genap menjadi 100. Nabi Daud alaihissalam pun bertanya, "Apakah saudaramu itu bersedia menyerahkan kambingnya?" Pria itu menjawab, "Tidak, dia tidak rela kambingnya diambil." Mendengar jawaban tersebut, Nabi Daud alaihissalam kemudian berkata, "Jika demikian, aku tidak akan membiarkanmu mengambil kambingnya. Jika kamu tetap memaksakan kehendakmu untuk merebut kambing itu, maka istana ini akan memberikan hukuman kepadamu." Tiba-tiba, salah satu dari pria itu berkata, "Wahai Nabi Daud, engkau lebih layak dihukum. Engkau memiliki 99 istri, sementara Uraya hanya memiliki 1. Namun, engkau mengirim Uraya untuk berperang hingga ia terbunuh, lalu engkau menikahi istrinya." Mendengar perkataan itu, Nabi Daud alaihissalam pun tersadar bahwa dirinya telah berbuat salah. Tanpa bisa menahan penyesalan, ia segera jatuh bersujud, menangis dengan penuh penyesalan. Selama 40 hari, Nabi Daud alaihissalam terus menangis dalam sujudnya, tidak pernah bangkit kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Tanah tempat dia bersujud pun menjadi basah oleh air matanya, hingga rumput mulai tumbuh di sana. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepadanya, "Wahai Daud, berdirilah. Aku telah mengampuni dosamu." Namun Nabi Daud alaihissalam berkata, "Ya Allah ya Rabb, aku tahu engkau telah mengampuniku. Tetapi jika nanti di hari kiamat, Uraya datang membawa kepalanya yang berlumuran darah dan berkata, 'Ya Allah, tanyalah kepada Daud mengapa dia tega membunuhku. Bagaimana aku bisa menghadapinya?' Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Jika demikian, aku akan memanggil Uraya dan aku akan memintanya untuk merelakan hal itu untukmu. Dengan kerelaan itu, aku akan membalasnya dengan surga.'" Nabi Daud alaihissalam pun merasa sangat yakin, "Sekarang aku tahu bahwa engkau telah mengampuniku, ya Allah." Kisah ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab tafsir, seperti yang disebutkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmizi dalam Nawadirul Ushul, serta Ibnu Abi Hatim, yang juga dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan As-Suyuthi dalam Ad-Durar Al-Mansur. Kisah ini diriwayatkan melalui jalur Yazid bin Ruqaisi dari Anas bin Malik secara marfu'. Namun, derajat keabsahannya dipertanyakan karena terdapat kelemahan pada sumbernya. Semua sanad kisah ini bersumber dari Yazid bin Aban al-Ruqaishi, yang dikenal sebagai seorang perawi yang sangat lemah atau dhaif jiddan. Para ulama hadis seperti Imam Ahmad, Al-Nasai, dan ulama lainnya telah menyatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkannya tidak dapat dijadikan sebagai dalil karena kelemahannya yang sangat besar. Bahkan beberapa ulama mengategorikan dia sebagai matruk atau ditinggalkan riwayatnya karena kelemahan yang jelas dalam hafalan dan kredibilitasnya. Walaupun kisah ini memiliki kelemahan dari segi sanadnya, namun ada pelajaran penting yang dapat diambil darinya. Salah satunya adalah mengenai pandangan terhadap lawan jenis yang dalam Islam sangat dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 53, "Apabila kamu meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." Begitu juga dalam surah An-Nur ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam sabdanya bahwa pandangan mata itu adalah anak panah beracun dari berbagai macam anak panah iblis.
beliau bersabda, "Barang siapa yang menahan pandangannya karena takut kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya iman yang dapat dirasakan manisnya di dalam hati." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.